Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tak lupa kita selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa belajar dengan tatap muka lagi ya, tidak menggunakan pembelajaran daring. Nah, pelajaran hari ini yaitu pelajaran matematika. Nah, sebelum kita membahas tentang pelajaran, Ustazah perkenalkan dulu ya. Nama Ustazah adalah Ustazah Nurfadilah, bisa dipanggil dengan Ustazah Didin. Nah, dalam pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas yaitu bab 1. Bab 1 ini tentang bilangan cacah, di mana bilangan cacah membahas beberapa bagian. Yang pertama yaitu membilang sampai 10.000, yang kedua membandingkan dan mengurutkan bilangan, yang ketiga operasi hitung bilangan cacah, yang keempat operasi hitung campuran, yang kelima sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah, yang keenam bilangan cacah pada garis bilangan, dan yang ketujuh menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dua bilangan cacah. Nah, di sini berarti ada 7 bagian yang akan kita bahas. Akan tetapi Ustazah pada pagi hari ini akan menjelaskan tentang membilang sampai 10.000 dan membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang membilang sampai 10.000. Sebelum kita membahas tentang puluh ribuan, Ustazah akan kasih contoh tentang ribuan. Nah, di sini ribuan berarti terdiri dari 4 angka. Perhatikan contoh yang Ustazah kasih ya. Di sini ada angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 7. Berarti ada 4 angka. Maka jika ada 4 angka itu termasuk ribuan. Di mana 3. Nah, 3 itu disebut sebagai ribuan. Angka yang paling depan itu berarti kita sebut dengan ribuan. Sekarang angka yang kedua yaitu 4. Nah, 4 itu kita sebut dengan ratusan. Nah, sekarang angka yang ketiga yaitu 5. Nah, di sini 5 ini disebut dengan puluhan. Kemudian 7. 7 ini disebut dengan satuan. Nah, berarti jika dari depan yang pertama 3 adalah ribuan, 4 ratusan, 5 puluhan, dan 7 satuan. Jika ditulis sebagai nama bilangan, 3 itu kan termasuk ribuan. Jika dituliskan lambang bilangannya berarti 3.000. Kenapa 3.000? Karena termasuk ribuan. Berarti 3.000. Nah, yang kedua yaitu 4. 4 itu termasuk apa? Ratusan. Berarti di sini 400. Nah, kemudian 5. 5 termasuk apa? Puluhan. Berarti di sini ditulis 50. Dan 7 adalah satuan. Berarti langsung kita tulis 7. Berarti jika ditulis lambang bilangannya, kita baca 3.457. Nah, itu cara bacanya dan cara menulis nama bilangan. Berarti ini adalah contoh dari ribuan. Ingat ya, ribuan ada 4 angka. Nah, kemudian Ustazah akan kasih contoh lagi ya. Contoh ini adalah contoh puluhan ribu. Nah, puluhan ribu ini terdiri dari 5 angka. Nah, di sini ada angka 3, 2, 4, 5, dan 2. Nah, kita mulai dari depan lagi ya. Angka 3. Nah,
3 itu termasuk puluhan ribu. Tadi kan ribuan. Itu karena ada 4 angka, sekarang ada 5. Berarti puluhan ribu. Nah, angka yang kedua yaitu 2. 2 termasuk ribuan. Nah, berarti setelah puluhan ribu berarti ribuan. Nah, kemudian angka selanjutnya yaitu angka 4. Nah, angka 4 itu adalah ratusan. Kemudian angka 5. Angka 5 itu puluhan dan 2 yaitu satuan. Nah, cara menulis lambang bilangannya sama seperti tadi ya. 3 ini kan puluhan ribu, berarti ditulis 30. Nah, kemudian 2. 2 termasuk ribuan, berarti 2000. Dan 4 termasuk ratusan, berarti 400. Dan 5 termasuk puluhan, kita tulis 50. Kemudian 2-nya satuan, langsung kita tulis 2. Berarti 3, 2, 4, 5, 2 kita bisa baca dengan 32.452. Nah, jika itu dibaca. Nah, itulah membilang sampai 10.000. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, di sini yang pertama yaitu nilai tempat. Nah, nilai tempat di sini merupakan nilai dari suatu angka pada bilangan tertentu. Nilai angka pada suatu bilangan dapat berbeda-beda tergantung tempatnya. Contohnya ya, 3457, berarti ini termasuk angka ribuan. Nah, jika kita tentukan nilai tempatnya, yang pertama yaitu terdiri dari 3 ribuan, 400-an, 50-an, dan 7 satuan. Seperti tadi ya, 3 ribuan, 400-an, 50-an, dan 7 satuan. Atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, tulis angkanya 3 ribuan ditambah 400-an ditambah 50-an ditambah lagi 7 satuan. Nah, dapat kita tulis seperti ini juga ya. Itu adalah contoh dari nilai tempat. Nah, kemudian selain nilai tempat ada juga tentang membandingkan bilangan. Nah, membandingkan suatu bilangan kita lihat ya. Contohnya, tanda perbandingan yaitu ada 3. Yang pertama, lebih kecil. Yang kedua, sama dengan. Dan yang ketiga, lebih dari atau lebih besar. Nah, tanda lebih kecil itu bisa kita bubuhkan pada perbandingan apabila perbandingan yang kita bandingkan itu lebih kecil angka yang di depan daripada yang di belakangnya ya. Kalau sama dengan perbandingan memiliki angka yang sama. Kalau yang lebih besar, angka yang di depan itu lebih besar dari angka yang di belakang. Nah, di sini contohnya ya. Berilah tanda pada dua bilangan di bawah ini. 4.789 dan 4.798. Cara membandingkannya kita lihat satu-satu. Sisi kiri dan sisi kanan ini sama-sama terdiri dari 4 angka. Nah, kita bandingkan satu-satu. Yang pertama yaitu angka 4. 4 sama.
berarti ribuannya sama. Yang kedua, 7. Nah, 7 itu merupakan ratusan. Ratusannya sama juga. Yang ketiga yaitu yang sebelah kiri 8 dan yang sebelah kanan 9. Berarti puluhannya ini tidak sama. Nah, di sini kita bandingkan. Lebih besar mana antara 8 dan 9? Ya, benar. Lebih besar 9. Berarti 8 lebih kecil daripada 9. Berarti bilangan yang di sebelah kiri lebih kecil daripada bilangan yang di sebelah kanan. Berarti kita kasih tanda kurang dari. Nah, kemudian Ustazah kasih yang kedua yaitu mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan di sini kita urutkan dari bilangan yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, contohnya di sini ya. Urutkan bilangan berikut dari yang paling besar. Caranya sama juga kayak tadi. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 5 bilangan. Yang pertama kita bandingkan angka yang di depan. 7, 2, 5, 2, 9. Nah, lebih besar manakah angka-angka tersebut? Ya, lebih besar 9. Berarti kita sudah menemukan nilai yang pertama yaitu 9825. Kemudian yang kedua 7, 2, 5, 2. Nah, kenapa 9 tidak ikut? Karena 9 sudah yang pertama ya. Lebih besar manakah antara 7, 2, 5, dan 2? Ya, 7. Berarti urutan yang kedua yaitu 7658. Sudah hilang 2 ya, 9 dan 7. Berarti tinggal 2, 5, dan 2. Duanya ada 2 ya. Lebih besar manakah antara 2, 5, dan 2? Sama aja. Oh, lebih besar dari ya, 5. Berarti yang besar itu 5. Sekarang yaitu yang ketiga. Sisa 2 dan 2. Sama ya. Berarti angka yang pertama sama. Berarti tidak bisa dibandingkan. Kita geser angka selanjutnya. Angka selanjutnya juga 2. Sama. Kita geser lagi. Angka yang selanjutnya yang sebelah kiri 8 dan yang sebelah kanan 9. Lebih besar manakah 8 dan 9? Oh ya, lebih besar 9. Berarti yang keempat yaitu 2298 dan yang kelima yaitu 2289. Nah, di sini kita mau kasih tanda apakah ini? Nah, kita lihat soalnya. Urutkan bilangan berikut dari yang paling besar. Nah, paling besar berarti kita menggunakan tanda lebih dari. Ya, kenapa lebih dari? Karena yaitu paling besar. Jika soalnya paling kecil, kita menggunakan tanda kurang dari. Nah, itulah pelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan bisa dipahami. Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.